kau marah padaku. Marahlah, marahlah. Ayo, ayo, marahlah padaku. Ayo, marahlah. Marah, marah. Hah? Aku yang datang, Salyo Prasetyo. Aku yang datang. Oh, kamu lagi. Mau apa? Hah? Ya, aku gelombang dan getaran marah yang datang dari dirimu sendiri. Mau apa kamu? Mau apa kamu? Mau mengingatkan kamu, Salyo. Mengingatkan apa? Mengingatkan apa? Bahwa kamu ini tidak gila. Kamu ini waras. Kamu harus bangun. Kamu harus sadar. Kamu harus berontak pada perlakuan yang tidak adil. Tidak wajar yang kamu terima. Sadarlah. Tidak, tidak, tidak. Mereka semua menganggap aku gila. Ini buktinya aku dipasung. Kamu waras. Kamu tidak gila. Bangun, Prasetyo. Sadarlah. Pram, ulang tahun aku diundang ya? Iya, pasti. Aku pulang dulu ya. Ya. Dadah. Enaknya punya mama. Dikit-dikit mama. Dikit-dikit mama. Aduh, si ganteng udah pulang. Ganti baju, terus cuci tangan, jangan lupa makan. Jangan so jadi ibu-ibu deh, Bi. Pram ingin mama yang beneran. Ma, kata papa, mama sudah di surga. Tidak mungkinkah mama kembali lagi bersatu dengan papa dan Pram? Pram, Papa? Pak, ulang tahun Pram tinggal 2 minggu lagi. Mama harus datang ke ulang tahun Pram. Memotong kue untuk Pram. ya, Papa janji. Agar Mama datang pada saat acara potong kue kamu. Ya? Iya. Tiup lilin nggak, tiup lilin nggak, tiup lilin sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mana mama? Mana mama? Sampai sekarang kok belum datang juga. Gue dipotong kalau mama sudah datang. Tapi kamu tidak punya mama, Pram. Punya. Pak. Papa sudah janji. Kalau malam ini mama akan datang. Iya, Papa janji. Pokoknya Mama pasti datang buat tiup lilin ini. Ya? Pram, Itu Mama kamu. Ya? Mama datang untuk meniup lilin dan memotong kue ulang tahunmu, Pram. Mama.
Hah? Kenapa? Gosok gigi dulu. Bau. Dema, Dah. Dema. Dah. Dian, kamu lihat. Pram sangat bahagia sekali dan cocok dengan kamu. Sepertinya anak itu menganggap kamu betul-betul mamanya, Dian. Untuk itu, jadilah kamu benar-benar mamanya Pram. Karena dia sudah terlanjur menyayangi dan mencintai kamu. Aku harap sesegera mungkin aku akan melamarmu. Melamar? Iya, melamarmu. Benar yang kamu katakan itu? Aku akan melamarmu. Mas. Mereka mau menjemput Dian karena mereka tahu hari ini hari terakhirku di sini. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kang Mas Salyo Prasetyo. Selamat siang. Aduh, mohon maaf banget nih, Mas. Mungkin belum jamnya kami sudah datang kemari menjemput Mbak Dian. Kenapa sih aku pakai dijemput? Orang Mbak tinggal di sini kok. Maksud Mbak, Mbak akan tetap nginep di sini? Dian tidak akan pulang. Dia akan menjadi mama Pram dan bukan mama-mamaan Pram. Oh ya, kalau kalian tidak keberatan, kalian boleh tinggal di sini. Camkan itu. Ya? Iya, terima kasih, terima Kang. kasih. Mbak, berarti usaha Mbak untuk mengambil hati Mas Salyo Prasetyo berhasil dong, Mbak. Begitu setelah aku menikah, perkebunan dan pabrik itu akan menjadi milikku. Kita lihat saja nanti. Kita kaya. Iya, tapi jangan tarik-tarik begini. Apa nggak kasihan sama yang di perut? Justru ini demi anak yang di perut Mbak. Ayo Mas, bilang sama Mbak Dian. Mbak, coba Mbak lihat sendiri. Di dalam fotokopi surat wasiat ini, yang berhasil saya curi ini, menyebutkan bahwa Kang Mas Salyo Prasetyo hanya berhak mengurus pabrik dan perkebunan teh di Gunung Madu, Mbak. Jadi pabrik dan perkebunan teh itu masih menjadi milik Dewi almarhumah? Iya, Mbak. Secara otomatis, ya, kepemilikan pabrik dan perkebunan teh itu mutlak menjadi milik Pram. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Mbak. Jadi, pertanyaannya sekarang, haruskah yang ada di perut ini tidak dapat apa-apa? Aku akan merebutnya dari Pram. Mulai sekarang, Pram yang sudah tunduk padaku akan aku buat lebih patuh dan tunduk dari yang sudah-sudah. Bila saatnya tiba, aku minta pabrik dan perkebunan itu darinya. Dia pasti akan menurut. Tapi hanya ada satu cara untuk membuatnya tunduk. Pram harus dibuat bodoh. Ini bagus. Bagus, Mbak. Bagus, Mbak. Bagus. Produksi kamu bagus. Semoga ditingkatkan lebih baik lagi. Baik, Pak. Ini Pak laporan saya. Lihat itu. Siapapun mereka. Apakah dia ahli pembukuan? Jago matematika? Ahli mesin? Insinyur pertanian? Mereka semua cuma bawahan papa kamu.
Apa kamu tidak ingin seperti Papa? Ya, kita harus bekerja lebih keras lagi. Karena rival-rival kita sekarang sudah meningkatkan Ingin kualitas sekali, Ma. produksinya. Jadi kita jangan Kalau sampai begitu, menurunkan produksi. Untuk apa jadi kutu Ingat buku? baik-baik. Iya, Pak. Kalau ada hal-hal yang Lebih baik kamu bekerja di ladang, kalau ladang lebih menjanjikan daripada buku. Baik, Pak. Iya, Ma. jangan ragu-ragu. Untuk apa pinter kalau cuma jadi bawahan? Ya, sampai Anak Mama. Apa Mama ingin Pram bekerja keras membangun semua areal ini menjadi persawahan? Kalau kamu menyayangi Mama, kamu harus turuti keinginan Mama. Jangan khawatir, Ma. Pram akan mencangkul untuk Mama. Itu? Sawah baru untuk Mama. Lebih luas, lebih subur dibandingkan sawah-sawah lain yang telah Pram garap untuk Mama. Benar kan kata Mama? Kamu itu lebih cocok menggarap sawah daripada sekolah apalagi kuliah. Iya, Ma. Mama benar. Pram lebih senang begini. Yang penting, Pram tetap dekat dengan Mama. Mbak Dian. Mbak, jadi ikut ke airport kan, Mbak? Ini sudah jam berapa loh, Mbak? Iya Mbak lupa, Mama harus mengantar adikmu. Di Danur jadi kuliah, Ma. Di Singapura. Pram ikut ngantar ya, Ma? Danurnya di mobil, Mbak. Nggak mau turun. Iya nggak apa-apa. Yuk kita ke mobil. Yang berapa no? Itu kan para pembantu Pram, Ma. Mau apa mereka? Dan Pramono, ibumu belum bayar upah mingguan kami. Bagaimana kami bisa makan kalau upah tidak dibayar? Iya, betul. Nggak usah nyangkal, Bu. Bilang saja terus terang. Minggu kemarin juga telat. Enak Masa saja sekarang kalau telat lagi? bayar. Iya. Manjur, bayar, Sebentar. bayar. Hei! Bayar. Kalian jangan menghina mamaku yang bukan-bukan ya. Den, tapi ini kenyataan. Jangan-jangan dibungakan dulu kali uangnya. Hah? Kurang aja. Iya. Awas kamu, jangan berani menghina mamaku lagi. Tapi, Den, Aku yang akan bayar kalau mama belum bayar. Tapi jangan pernah menjelek-jelekan mama. iya, Den. Bagus. Bagus sekali, Mas Pram. Sangat hebat. Selain pandai bertani, pandai juga berkelahi. Pokoknya, siapa yang berani menyalahkan mama, menghina mama, akan gua hajar. Termasuk kamu, Dan. Iya. Ayo, Ma. Mau kemana? Hei, kemana? Kemana lagi kalau bukan ngantar kamu ke airport? Oh, iya. Sebentar. Lihat, Ma. Si Berewok dan si Gundul. Jika mereka tidak diawasi, maka mereka akan merusak tanaman. Lebih baik, Mas Pram menjaga mereka agar mereka diawasi, supaya mereka tidak merusak tanaman. Pram, Iya, Ma. kalau menurut Mama, lebih baik kamu di sini saja. Kamu mengurus Brewok, Gundul, dan orang-orangnya. Jadi biar Mama, Om Sandi, Tante Dia, Hai, Pram. yang mengantar Danur. Kamu mengerti maksud Mama kan? Iya, Ma. Pram mengerti, Ma. Selamat jalan, Danur.
Iya. Mudah-mudahan kamu bisa menjadi dokter seperti apa yang Mama harapkan. Iya. Terima kasih, Mas. Mama hati-hati ya. Iya, Saya pergi dulu ya. kamu memang anak Mama. Dah. Mas Pram itu benar-benar lugu, Ma. Apa jadinya kalau dia benar-benar ikut? Kita kan benar-benar harus kayak airport, Ma. Iya juga ya. Bagus kamu. Padahal kan Danur cuma mau kos di Bandung. Itulah hebatnya Mama. Siapa yang bisa membuat Pram jadi selugu dan sepatu itu kalau bukan Mama? Mama. Bukan begitu, San? Mbak Dian. Top. Kasian. Si Pram Pram itu. benar lugu. Pram. Den Kakung. Iya. Ini Den, makan yang banyak ya. Iya. Pelan-pelan. Iya. Ibu Dian gak ada di rumah, Den. Iya. Ini nasi, ini telur, ini ayam, Den. Cepat makan, Den. Oh. Sudah aku katakan berkali-kali, jangan pernah berikan makanan yang bukan aku tentukan. Ma, Mama. Cepat, bersihkan. Pram, besok temenin Mama ya. Ke pesta perkawinan teman baik Mama. Ya, mau ya? Untuk menyenangkan hati Mama, Pram mau ikut. Anak Mama. Yuk. Gila lu bodoh banget. Iya. Ganteng juga, keren. Kita godain yuk, kita godain. Ngapain? Lihat deh, kayak gue dong. Cowok, godain gue dong. Gitu dong. Kamu itu kemarin mau ngantar pengantin. Iya, Ma. Iya. Ambilin nggak? Ambilin dong, please. Please, ambilin. Ngapain lu nyuruh gue? Biar nanti dia suruh nganterin sendiri. Ayo dong, please. Ayo dong, please. Nggak ya. Mau. Nggak usah. Ayo ambilin. Ih, aduh. Ambil. Nggak mau. Ambil. Ih. Itu. Selamat, Pak.
Temenin Mama lihat pengantin yuk. Tuh pengantinnya cakep banget. Ayo. 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 Kamu itu. Ayo. Jatuh cinta saat pertemuan, indahnya pandangan pertama. Oh, pandanganmu, senyumanmu, sungguh aku jatuh hati. hasrat hati ingin menguntingmu untuk mengisi relung hatiku. Maksud hati ingin bersamamu untuk membina rumah tangga. Bersamamu membina hidup yang baru. Pandanganmu, senyumanmu, sungguh aku jatuh hati. Pandanganmu, senyumanmu, sungguh aku jatuh hati. Diriku rela menyertaimu, susah dan senang hidup berdua. Aku pun rela menderita demi cintaku pada dirimu. Marilah kita saling membina hidup yang baru. Pandanganmu, senyumanmu, pandanganmu, senyumanmu, pandanganmu. Gerakannya susah banget ya. Iya. Gue kurang
ntar ajarin gue ya. Oh iya ya. Culun banget deh. Oh, yang gaya baru tadi. Iya, yang kayak gini nih. Iya, nanti gue ajarin. Bisa. Tapi kalau sekarang gue nggak bisa. Soalnya gue ada iklan, udah ditungguin. Ya udah. Gue janji. Ntar. Jangan lupa telepon ya. Oke. Dah. Ada yang jemput, Mbak? Ada, Pak. Kalau gitu duluan ya. Iya, mari. Itu, yang namanya Sari. Dia pernah menghinaku di depan orang banyak. Tapi sekarang, dia akan menjadi milikku. Siapakah dia? Mau ngapain? Mau ngapain? Kurang ajar. Kurang ajar. Berani-beraninya kau ikut campur. Kalian, hajar dia. Cabut. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Ya, kali ini kita memang kalah dengan jagoan itu. Tapi aku punya cara untuk membalaskan dendam kita. Ya ampun, tangan kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ayo. Kayaknya mau hujan. Kita cepat pergi dari sini yuk. Iya. Sana. Pak RT, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian, malam bergerak menjadi subuh, dan subuh bergerak menjadi pagi yang cerah seperti saat ini. Tapi sampai saat ini, gadis cantik yang menjadi kembang desa bernama Sari itu belum pulang juga. Gawat ini. Benar. Mana dia? Hah? Apa saja yang dia lakukan dengan pemuda tampan yang baru saja dikenal di pesta itu? Tolong jawab bapak-bapak. Iya tuh, gimana tuh? Tolong jawab ibu-ibu. Betul, anaknya nggak bener, anak gadis nggak bener tuh. Jangan dulu menuduh anak saya yang bukan-bukan. Memang iya. Kita hanya tahu apa yang akan terjadi sebenarnya setelah ketemu dengan anak saya Sari. Bohong. Iya betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kira itu lebih baik. Bullshit! Perempuan bersama laki-laki pergi semalam suntuk dan sampai sekarang belum pulang juga. Jelas, ini tidak baik. Mencoreng nama baik keluarga dan mencoreng nama baik lingkungan kita. Betul. Lihat, benar kan apa kata saya? Dengan berlagak tidak tahu malu,
bunga desa dan pemuda brengsek itu muncul di hadapan kita. Benarkah apa kata saya? Dengan berlagak tidak tahu malu dan tidak bersalah, bunga desa ini dan pemuda ini muncul di hadapan kita. Sebagai calon suami, mulai detik ini, saya Bambang Sambodo menyatakan hubungan kami putus. Bagus. Itu namanya laki-laki. Putusin aja. Namanya jantan. Jika sebelumnya saya pernah mengimpikan Sari untuk menjadi ibu dari anak-anak saya, maka sekarang ini melirik pun saya tidak sudi. Saya jijik. Saya haramkan diri saya untuk menyebut namamu lagi. Pram, kamu lihat kan gimana orang-orang itu menghina dan melecehkan aku? Apa kamu masih mau menerima aku sebagai istri kamu? Sari, kamu akan menjadi istriku. Kamu akan menjadi ibu dari anak-anakku. Setelah ini, akan kulamar kamu secara resmi. Ini, tangan yang telah menolong Sari inilah yang membuat kami pulang terlambat karena kami harus ke rumah sakit dulu. Tunggu sebentar. Kenapa dengan tangan kamu dan apa hubungan kalian? Sepulang latihan tari ada 3 berandal yang menutup wajahnya dengan kain hitam. Mereka mencoba mencegat Sari dan akan memperkosa Sari. Tapi untungnya ada Pram yang menolong Sari. Iya, siapa ketiga berandal itu? Orang sini atau daerah lain? Kamu bisa mengenalinya kalau kamu bertemu dengan mereka. Tentu saja, karena Sari sempat mencakar mukanya. Dia. Provokator itulah orangnya. Hei. Lihat ini. Ini Pak RT. Ini bukti yang cukup kuat untuk menyerahkan orang ini dan kedua temannya kepada polisi. Silakan. Tangkap mereka. Ayo, Bang. Jangan, Pak. Jangan. Saya cuma disuruh. Dia biar beraninya. Dia. Ayo. Pram pasti pergi sama si Sari. Bagaimana ini, San? Mbak, yang bisa menundukkan si Pram itu kan cuma Mbak. Kenapa malah tanya sama saya sih? Kamu ditanya juga. Mbak, Pram sudah pulang. Benar, Mbak, sama Sari. Aduh, Pram. Dari mana kamu? Mama sampai nggak tidur semalaman. Ceritanya panjang mah nanti aja. Oh ya, sekarang dengarkan kabar baik dari Pram. Kabar baik? Iya, Pram sudah menentukan pilihan, mah. Pilihan? Iya. Ini, mah. Ini Sari. Restui Sari menjadi istri Pram, mah. Mama kurang setuju, kurang cocok. Begini aja, mah. Kalau Mama tidak setuju atau kurang cocok, Pram dan Sari akan tinggal di luar perkebunan, mah. Bagaimana, mah? Apa, Pram? Pokoknya, Mama nggak usah khawatir. Pram akan tetap bekerja untuk Mama. Pram akan tetap mengurus sawah-sawah Mama, perkebunan, dan juga pabrik Mama. Dengan begitu, Pram akan tetap milik Mama. Bagaimana, Ma? Begini, Pram. Beri Mama waktu. Mama kan tidak bisa menjawabnya sekarang. Maaf, Sari, Mama ke dalam dulu ya. Iya. Pram, Sari jadi nggak enak
Kayaknya mama kamu gak suka deh sama Sari. Mama itu baik. Kamu jangan berprasangka buruk. Beri mama kesempatan untuk berpikir. Wajar kan, Sar, kalau tiba-tiba anak kesayangannya membawa calon istri. Sudahlah, ayo. Ada yang akan aku tunjukkan pada kamu. Kenapa sih Pram itu lebih mencintai perempuan itu? Bukannya Hesti? Loh, memangnya apa bedanya Hesti sama Sari, Mbak? Kalau Hesti, jelas-jelas Mbak bisa atur dan kuasai anak itu. Bisa kerjasama dengan orang tuanya. Begini, Mbak. Siapapun yang akan menjadi istrinya Pram, kuncinya itu ada sama Pram, Mbak. Berarti kamu tidak membaca dengan benar apa yang tertulis di surat wasiat. Apa, Mbak? Di dalam surat wasiat itu ditegaskan, kalau Pram sudah menikah, maka tanda tangan istrinya lah yang akan membuat sahnya segala urusan pabrik dan perkebunan Gunung Madu. Artinya? Iya. Pram tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau istrinya tidak setuju. Bukan begitu, Pak? Ya, kalau begitu, jangan sampai Mbak terima Sari jadi istrinya Pram. Kalau masalah lain, Mbak bisa menundukkan Pram. Tapi kalau masalah cinta, kelihatannya Mbak harus ngalah. Mbak kan gak mau Pram jadi kecewa dan menjauh dari Mbak. Jadi? Ya, untuk menjaga hubungan, terpaksa Mbak menuruti keinginan Pram. Terima kasih, Ma. Mama akhirnya menerima Sari menjadi menantu Mama. Aku bilang juga apa? Mama itu baik. Mama merestui hubungan kita. Makasih ya, Ma. Akan kubuat kamu kecewa dan akhirnya meninggalkan Pram, Sari. Pram! Ada apa? Mama kamu, Pram. Mama kamu. Mama kamu dicekam oleh mimpi buruk, Pram. Dia selalu memanggil nama kamu. Ayo, Pram, cepat. Bagaimana sekarang kita? Bi, sekarang saatnya Non Sari mengetahui apa yang harus ia ketahui. Baik, Kito. Biar saya yang bicara. Ya. Kenapa bisa jadi kayak gini sih? Kenapa Pram bisa jadi nurut sama mamanya gitu? Ada apa sih? Kenapa Pram bisa jadi nurut sama mamanya gitu? Siapa? Saya, Non. Bisayem. Masuk. Kenapa, Bi? Non, saya sebenarnya tahu apa yang telah terjadi dengan Non, dengan Den Pram, dan dengan malam pengantin Non yang selalu terganggu. Maksud Bibi itu apa? Itu semua sengaja dibuat agar Non kecewa dengan Den Pram dan tidak kerasan tinggal di sini dan meninggalkan tempat ini, Non. Sengaja dibuat apa enggak? Saya emang udah kecewa, Kobi. Saya pengen cepat-cepat pergi dari sini. Apa artinya perkawinan ini? Kalau Mas Pram sendiri nggak ada waktu buat aku. Kecewa boleh-boleh aja, Non. Tapi jangan pergi dulu ya. Siapa nanti yang akan membenahi tatanan rumah ini dan menolong Den Kakong Raden Salyo Prasetyo dari ketidakadilan selain Non? Menolong Den Kakong Raden Salyo Prasetyo. Beliau masih ada, Non. Dan beliau ingin sekali bertemu dengan Non menantunya.
Den Kakung. Tenang, Den. Ini Sayem. Iya, Yam. Maaf. Yam, itu siapa? Ini Non Sari, Den. Menantu Aden. Sari? Iya. Sini, Nak. Sini. Ayo, Non. Papa tidak gila. Juragan tidak cuma gila, Non. Papa kaget. Sini. Iya, Pak. Pak, kenapa bisa dipasung kayak gini? Iya. Ini gara-gara Papa ngikuti omongan Pram yang menginginkan ibu di sampingnya. Lalu Papa memilih Dian menjadi ibu tirinya. Tapi tidak terbayang sama Papa bahwa dia menginginkan harta benda Papa. Lalu dia berbuat jahat seperti ini. Sabar ya, Pak. Iya. Waktu Papa turun tangga, sepertinya Papa didorong orang. Ayo minum jamunya, Mas. Terus? Ayo. Sudah. Ayo, Kang Mas. Ayo diminum. Minum. Kamu harus minum. Ayo, Kang Mas. Habiskan jamunya. Ayo pegang kakinya. Ayo minum. Iya, sejak saat itulah Papa dikurung, Papa disekap, dan Papa dipasung seperti ini dan dianggap seperti orang gila. Keterlaluan. Iya, dan yang lebih keterlaluan lagi si Pram. Dia menganggap Papa ini sudah tidak waras, Papa ini gila. Dia mengikuti omongan ibu tirinya daripada mengikuti omongan Papa kandungnya, darah dagingnya. Jangan khawatir, Pak. Sari ini menantu Papa. Dan Sari juga anak Papa. Sari yang akan mengakhiri semua ketidakadilan di rumah ini. Papa percayakan sama Sari. Tapi Papa harus sabar. Papa harus sabar. Pram? 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 Dia belum pulang juga. Pasti di kamar mamanya. Jangan tinggalin mama kamu ya. Aku dan Mas Sandi tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan mamamu. Iya, kalau perlu kamu tidur saja di situ sampai mama kamu bangun besok pagi, ya? Iya, Pram ngerti. Dasar bodoh, bego dia, Mas. Bener-bener lugu dia, Mas. Kita kerjain dia nggak tahu. Sudah 3 malam ini kita berhasil menunda malam pengantin mereka. Gimana besok ya? Mudah-mudahan berhasil. Tenang aja, Mas. Mbak Dian punya 1001 cara untuk mengelabuinya. Kita lihat besok. Mama. Keterlaluan banget sih mereka. Kamu kenapa, Pram? Enggak, Ma. Enggak apa-apa kok, Ma. Cuma haruskah Pram menemani Mama sampai pagi? Ya kalau kamu nggak sayang lagi sama Mama, ya tinggalkan saja Mama. Enggak, Ma. Jangan begitu dong, Ma. Pram sayang banget sama Mama. Enggak mungkin dong, Ma, Pram meninggalkan Mama yang ketakutan karena mimpi. Bagus. Kamu memang benar-benar anak Mama. Mama mempermainkan Sari. Oke. Jangan salahkan Sari. Kalau Sari bisa mengimbangi permainan Mama. Mas Pram! Mas Pram! Mas Pram! Itu Mas Pram!
Itu Sari, Ma. Mas Pram! Sebentar, Ma. Mas Pram! Mas Pram! Kenapa Sari? Ada apa sayang? Maaf ya kalau Sari ganggu. Maaf ya, Ma. Iya. Kamu kesini karena Mama mimpi buruk kan? Iya Sari. Sari mimpi buruk juga, Pram. Sari mimpi buruk, Ma. Kamu mimpi buruk apa? Sari mimpi kalau Sari itu akan diterkam ular siluman. Kalau Sari enak-enakan tidur nggak nemenin kamu di sini jaga Mama. Lalu? Sari takut, Pram. Makanya Sari mau nunggu kamu di sini ya, sambil nemenin Mama ya. Nggak apa-apa kan? Boleh ya, Ma, Sari di sini. Mama juga kan takut sama mimpi buruk. Apa salah kalau Sari juga takut sama mimpi buruk? Boleh ya, Ma, Sari di sini nemenin Pram buat jagain Mama, ya. Makasih ya. Makasih ya, Ma. Pintar kamu, Sari. Ternyata kamu bisa mengimbangi permainanku. Udah cukup, Pak. Sekarang Bapak pergi ya. Dan jangan pernah mengaku kalau Bapak yang memotong rantai itu ya. Iya, Non, tapi... Nggak usah, biar saya akan menjawab semuanya ya. Iya, Non. Oh iya, bilang sama Bisayem, suruh bawain sarapan untuk Papa. Ya? Iya, secepatnya, Non. Makasih ya. Iya. Papa harus sarapan dulu. Papa tunggu Bisayem ya. Iya. Sini, Pak, nyender. Iya. Pak! Mbak Dian! Mbak Dian! Kabar buruk, Mbak. Kabar buruk apa? Kang Mas Salyo sekarang lagi ada di taman, Mbak. Dia sedang berjemur bersama Sari dan Bisayem. Apa? Kang Mas Salyo berjemur di taman? Iya, Mbak. Ini gawat ini. Ayo, apa-apaan ini? Nak Sari, itu air mancur yang Papa bangun buat Dewi. Heh! Siapa yang mengeluarkan Kang Mas Salyo dari pavilion? Dia itu tidak waras. Dia masih dalam perawatan. Tapi Kos, Mah, jangan Mah. Mah, kalau Mama tahu Papa tuh nggak waras, seharusnya Mama tuh nggak usah kaget dong kalau orang yang nggak waras itu punya kekuatan buat ngebuka pasungnya. Benar kan? Jangan asal bicara kamu. Kenapa Papa dilepas, Ma? Itulah, Pram. Kata istrimu ini, papamu itu membuka pasungannya sendiri dari ruang pavilion. Sari, kamu tahu apa sih? Bagaimana kalau ntar Papa ngamuk? Pram, tenang. Kalau Papa emang nggak waras terus dia ngamuk, biar Sari yang tanggung jawab. Aduh, tapi... Udah. Kamu nggak usah khawatir. Papa, biar Sari yang urus. Dan kamu jagain Mama. Kalau suatu saat Mama mimpi buruk lagi, kan ada kamu yang bisa jagain Mama. Jadi kita sama-sama punya tugas. Kamu ngurusin Mama, dan Papa biar Sari yang ngurusin. Ya kan? Benar juga, tapi... Adil kok, Pram. Menantu mengurus mertua laki-laki, dan anak mengurus Mama tercintanya. Pura-pura gila lagi, Pak. Iya. Pram, dadah Pram, Mama, dadah. Dadah, Pram. Papa. Gila ini. Sebenarnya siapa yang gila? Sari? Apa aku? Sari, Mbak. Sari. Dia benar-benar kurang ajar itu, Mbak. Halo. Halo? Danur ya? Iya, Tante. Danur, Mbak. Tahu kelihatannya serius deh. Halo, Dan. Iya, Ma. Seminggu yang lalu kan kamu bertelepon. Masa sekarang telepon lagi? Nanti lama-lama Pram bisa tahu kalau kamu semua di Bandung. Ada apa lagi memangnya? Apa lagi sih, Ma, kalau bukan masalah keuangan? Uang Danur habis. Habis lagi? Iya, Ma. Buat apa sih, Dan? Ya buat apa lagi kalau bukan buat bayar hotel dan beli perhiasan untuk Sonya. Sonya? Iya. Calon menantu Mama. Jika Mama ingin bicara dengan dia,
Silakan. Dan? Iya, Ma. Dengar ya. Kamu itu untuk kursus di sana. Cari sertifikat, diploma. Bukan untuk tidur di hotel sama perempuan. Tapi, Ma. Kalau kamu di Bandung cuma untuk main-main, lebih baik kamu pulang. Celaka dia. Kalau begini terus, kita tidak akan pernah berkembang. Percuma saja kan selama ini kita selalu mengikuti Mbak Dian. Karena selama ini Mbak Dian selalu kalah strategi dan taktik dari si Sari itu. Bodoh sekali kalau bertahun-tahun kita di sini, tetapi tetap tidak punya apa-apa. Terus kita akan pergi dari sini dan meninggalkan Mbak Dian, begitu? Iyalah. Tapi sebelum pergi, kita harus bisa membawa uang. Caranya, Mas, caranya. Kita curi uang yang ada di brankas. Di ruang kerja Mbak Dian. Iya, tapi... Kamu nggak usah khawatir. Ini dia. Aku tuh sudah punya kunci duplikatnya. Dan aku sudah tahu berapa nomor urut kode kunci brankasnya. Tapi begitu Mbak Dian tahu, dia pasti akan mencurigai kita, Mas. Tidak akan mungkin. Karena kunci ini akan aku taruh di bawah bantal si Sari. Iya, aku setuju, Mas. Kapan kita akan melaksanakannya, Mas? Hari Sabtu malam minggu. Karena uang penghasilan Sabtu akan disetor ke bank pada hari Senin. Iya. Bagus nggak? Bagus, Mas. Mas pinter deh. Benar yang Bibi bilang? Iya, Non. Sabtu malam. Berarti besok malam ya, Non? Bagaimana, Pak? Ya, kelihatannya titik terang untuk menyadarkan Pram sudah mulai terbuka. Papa percaya, kamu cerdik dan kamu pintar. Lakukan yang terbaik buat keluarga, ya? Iya, Pak. Makasih ya, Bi. Iya, Non. Ma, kita tunggu di sini aja. Sar, nggak mungkin di kamar Mama ada tuyulnya. Iya, istri kamu mengada-ngada, Pram. Shh, tenang, Ma. Nanti tuyulnya dengar. Shh, tenang. Kenapa kita diam di sini? Mama aja yang ke sana deh. Akan Mama buktikan kalau di ruang kerja Mama tidak ada tuyul. Aduh, Ma. Shh, diam. Nanti tuyulnya tahu. Di sini aja. Tuh. Runduk. Ayo. Kaget, Den? Mau dibantu, Non? Ayo.
ajar. Sini, apa yang kamu ambil? Apa yang kamu ambil? Hah? Sini, sini. Jangan. Sini. Kamu mencuri uangku, Sandi. Kamu mencuri uangku. Iya, Mbak. Terpaksa. 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 Mbak Yu. Bertahun-tahun, saya dan istri saya mengikuti Mbak Yu tinggal di rumah besar ini. Tapi sampai sekarang saya tidak punya apa-apa, Mbak Yu. Apa saya salah? Mengambil apa yang semestinya menjadi bagian saya di rumah ini, Mbak Yu. Kamu itu digaji. Kamu makan, kamu minum, kamu tidur, gratisan kan di sini? Kurang cukup. Masih kurang, Mbak Yu. Bukan cuma gaji, makan, minum, dan tidur di rumah besar ini, Mbak Yu. Tapi ada satu janji yang harus saya tagih sama Mbak Yu. Saya tidak ingin jadi budak terus di rumah ini. Saya tidak ingin menjadi orang suruhan terus di rumah ini, Mbak Yu. Tidak ingin. Keterlaluan, Om. Om berani memaki Mama. Pram. Ini. Anggap ini sebagai pesangon. Tolong terima. Dan pergi dari rumah ini. Saya nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang telah memaki Mama. Cepat pergi! Cepat! Ayo, Ma. Memang ini yang kita cari. Sudah sana. Ayo. Ma, maafkan Pram, Ma. Mama nggak marahkan sama Pram? Pagi, Tok. Iya, Tolong Non. kasih uangnya sama Mama. Soalnya uang itu uang perusahaan, jadi harus dikembalikan. Iya, Non. Ininya, uangnya. Ma, nih, uangnya, uang perusahaan harus dibukukan lagi. Kurang ajar. Gara-gara kelakuan brengsek mereka. Aku bakal jadi sendirian menghadapi menantu sok tahu diri. Awas kamu, Sari. Hai, Danur. Danur kira nggak ada orang di rumah. Ada. Mama juga ada kok. Oh. Gadis ini siapa? Oh, ini Sonya. Sonya. Teman kuliah. Sonya, calon istri Danur. Wah. Danur pulang ke rumah bawa calon istri. Bagus. Silakan. Siapa itu, Pak? Itu yang namanya Danur, adik Pram dari Mama Dian. Kabarnya dia kuliah di Singapura, tapi Sayem bilang Danur cuma kos di Bandung. Kenapa bisa begitu, Pak? Entahlah, Papa tidak tahu permainan apa yang sedang mereka lakukan. Hei, Danur, ini satu lagi. Danur itu anakku, Sari. Tapi kenapa watak buruk mamanya yang melekat padanya? Terus yang perempuan siapa, Pak? Papa tidak kenal. Coba kamu ke sana. Sari tahu siapa dia. Iya, Pak. Bagaimana sih kamu ini, Danur? Mama kan sudah bilang kamu nggak usah bawa perempuan itu ke sini. Iya, Ma. Tapi kan... Ma. Nggak apa-apa, Ma. Danur bawa calon istri ke sini. Dulu Pram juga begitu. Yang penting mereka sama-sama saling mencintai. Ya kan, Sari? Iya ya, Mas. Selamat ya buat calon istrinya. Terus selamat juga ya buat kesuksesannya. Oh iya,
Kamu kuliah di Singapura kan? Singapurnya di mana? Ambil kedokteran apa ekonomi? Kurang ajar. Licik sekali si Sari itu. Oh iya, hampir aja aku lupa. Untung Sari mengingatkan. Mana gelar diplomanya? Aku mau lihat. Biar Mama puas dengan hasil kerja kerasku selama ini. Dan keikhlasanku untuk membantu Mama mengelola pabrik dan perkebunan dan tidak kuliah ini ada hasilnya. Ayo mana? Mas. Den, maaf. Ada tamu dari Bandung mencari Den Danur. Tamu dari Bandung mencari Danur? Iya, Den. Atau jangan-jangan mereka polisi. Terus kita gimana? Hehehe. Apa ini? Apa? Kamu tadi ngomong apa? Orang hotel? Polisi? Awas kamu. Sampai kamu macam-macam membuat malu Mama. Hajar kamu. Benar kan, Danur? Selalu saja malapetaka yang kamu bawa pulang. Maaf, Ma. Maaf. Maaf. Kamu bikin Mama malu. Hadapi tamumu. Ayo. Ini, Ma. Yang ini dari kepolisian. Dan ini 2 orang ini dari hotel. Ini tagihan yang harus Mama bayar. Kalau enggak, Danur akan dibawa ke Bandung sebagai tersangka penipuan, Ma. Kamu itu bagaimana, Danur? Kenapa bisa begini? Maaf, Pak. Nanti biar Mama saya akan bayar kontan semua tagihan yang harus dibayar. Sekarang silakan ikuti Mama saya ke ruang kerja dan Mama akan menyelesaikan semuanya. Silakan, Pak. Mari, Pak. Mari. Maaf, Pak. Bapak masih ingin menangkap Sonia? Iya, ini surat perintahnya. Tidak. Bukan. Tidak. Anda kami tangkap karena terlibat kasus penipuan dan narkoba. Tidak. Mari. Danur, tolong, Danur. Sialan. Ngakunya mahasiswa. Nggak taunya gue ketipu. Kamu telah membuat kecewa Mama. Menipu Mama. Masuk, kamu harus berhadapan dengan anak kesayangan Mama. Pram! Memalukan. Cukup, Pram. Cukup, Nak. Cukup. Tapi Danur telah membuat Mama malu. Membuat Mama kecewa. Dia harus diberi pelajaran, Ma. Pram, apa yang kamu lakukan itu sudah benar. Hukuman buat adik kamu dia harus kerja. Dan dia harus kerja lebih keras lagi untuk menebus kesalahannya. Dan mengembalikan uang perusahaan yang sudah difoya-foyakannya. Keterlaluan kamu, Pak. Keterlaluan. Biar bagaimanapun, Danur itu tetap anak kita. Ma, ini keputusan aku. Bukan keputusan orang gila atau orang yang tidak waras yang selama ini Mama perlakukan terhadap aku. Pram, bawa saja Danur ke perkebunan. Biar mandor yang memutuskan pekerjaannya apa. Dan upahnya harian, jangan dibikin bulanan. Oh ya, Pram. Sari mau bicara pada kamu. Apa itu, Sari? Nanti saja sesudah ini ya. Apa, Sari? Kamu hamil? Iya, Pram. Terima kasih, Sari. Terima kasih, Sari. Pram. Mama bahagia sekali. Benar-benar bahagia. Akhirnya kamu mengasih cucu buat Mama. Terima Selamat kasih, ya. Ma. Terima kasih. Oh, anak Mama.
kesal sama kamu. Mama benci sama kamu. Karena kamu telah membuat Mama malu. Malu. Tapi siapapun kamu adalah anak kandung Mama. Mama harus tetap berjuang agar pabrik dan perkebunan menjadi milik kamu. Bukan menjadi milik Pram. Apalagi milik Sari, menantu kesayangan papamu. Dan Mama rasa, Sari itu memang benar-benar harus disingkirkan. Tapi bagaimana, Ma? Mama akan memberikan jamu pada Pram yang harus diminum oleh Sari untuk kesehatan kandungannya. Karena Mama yang menyuruh, pasti Pram akan memaksa Sari untuk meminumnya. Dan karena Sari juga sangat mencintai Pram, dia pasti tidak akan menolak. Bagus, Ma. Bagus sekali. Titik kemenangan Mama sekarang sudah mulai kelihatan. Sudah sana. Ibu sama anak sama saja. Nonsari harus tahu. Benar, Bi. Baik, kalau suatu saat Mas Pram ngasih Sari jamu, Sari nggak bakalan mau minum. Makasih ya, Bi, udah ngasih tahu Sari. Pram? Pram? Iya, Ma. Ini, Mama buat jamu untuk Sari. Jamu, Ma? Iya, untuk kesehatan yang ada di perutnya dan mamanya. Jamu untuk ibu hamil, Ma? Kamu bilang sama Sari, jamu ini harus dihabiskan. Sebab Mama buat untuk kesehatan cucu Mama yang akan lahir nanti. Iya, Ma. Iya, Ma. Pram jamin pasti Sari akan minum jamu ini sampai habis. Ya, makasih, Ma. Kok belum kelihatan juga ya? Apa kalau udah 3 bulan kali ya baru kelihatan? Sari, buka pintunya, sayang. Iya, Pram. Iya. Itu pasti jamu itu. Kalau begitu benar kata Bi saya. Kenapa, sayang? Itu pasti jamu ya? Iya, ini jamu buat ibu dan bayi yang dikandung. Nggak bisa, saya nggak bisa minum jamu, Pram. Hei, ini jamu buatan Mama. Tidak pahit kok, enak. Tapi Sari benar-benar nggak bisa. Nggak bisa, Pram. Tapi ini jamu buatan Mama, Sari. Kalau kamu tidak mau meminumnya, berarti kamu telah menghina Mama. Bukan begitu, Pram. Sari udah ke dokter kok. Sari udah dikasih vitamin. Apa Sari harus minum jamu itu juga? Kamu mau menghina Mama ya? Kamu tidak menghargai jerih payah Mama. Enggak, Pram. Bukan begitu, Pram. Bukan gitu. Oh iya. Pram tahu. Kamu pasti curiga. Kamu pasti takut kalau di dalam jamu ini ada racunnya. Enggak, Pram. Kamu dengar dulu ceritaku. Enggak. Apa yang terpikir di otakmu, Sari? Apa kamu pikir Mamaku punya pikiran seburuk itu terhadapmu? Kamu yang jahat, Sari. Kamu yang jahat kalau kamu punya pikiran seburuk itu terhadap Mama. Enggak, Pram. Bukan gitu. Dengar dulu ceritaku. Lihat. Aku akan minum jamu ini. Akan aku minum sampai habis. Untuk membuktikan kalau Mamaku tidak punya pikiran yang seburuk yang kau pikirkan. Jangan, Pram. Jamu itu udah dikasih racun sama mama kamu buat ngebunuh aku, Pram. Jangan diminum. Lihat, akan kuminum jamu ini. Akan kubuktikan kalau Mamaku bukan pembunuh. Jangan, Pram. Jangan, Pram. Pram, jangan. Kurang ajar. Here. Ampun. Pram. Pram, kamu bertahan ya. Aku cari dokter dulu, Pram. Pram. Bagito, Bisayem, tolong. Bagito, Bisayem, tolong. Bagito, Bisayem.
terjadi, Pram? Pram! Itu mah. Ini gara-gara jamu itu. Kamu minum jamu itu? Sari tidak mau minum jamu itu, mah. Sari yakin, mah. Dalam jamu itu ada racunnya, mah. Lalu Pram marah. Pram tersinggung. Pram tidak rela, mah. Sari menuduh Mama yang tidak. Lalu Pram minum jamu itu, mah. Untuk membuktikan bahwa nggak mungkin Mama meracuni istri tercinta dan anak kesayangan Mama. Karena kalau Mama lakukan, Mama kok meracuni bayi yang dikandung Sari, mah. Membunuh anak Pram, cucu Mama sendiri. Gak mungkin kan, Ma? Mama gak mungkin kan melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Mama telepon dokter. Mama harus telepon dokter. Ayo Danur, temani Mama telepon. Mama telepon dokter, biar Pram saya ngurus, ya? Iya. Ma. Ma. Pram, jamu yang kamu minum itu beracun. Sari yang dituju, tapi kamu yang kena. Sekarang, urusan Mama sudah menjadi urusanku. Danur. Pram, terimalah nasibmu. Ngapain kamu di situ? Nasib Pram tergantung pada kunci ini. Sebenarnya mau kamu apa? Tanda tangani dulu surat pernyataan ini. Bahwa kamu dan Pram menyetujui bahwa perkebunan dan pabrik sudah menjadi milikku. Jika tidak, maka Pram tidak akan tertolong. Tidak. Jangan. Apa lagi yang harus dibicarakan? Tidak bisa kalau sampai Pram harus terbunuh. Tidak bisa. Mama tidak mungkin melukai anak Mama yang berhati bersih dan sangat menyayangi Mama. Tidak bisa, Danur. Tidak, Ma. Kita sudah sepakat bahwa pabrik itu akan menjadi milik kita. Kalau memang kamu anak Mama dan menyayangi Mama, berikan kunci itu pada Mama. Baik, saya akan berikan kunci ini. Tapi setelah dia menandatangani surat pernyataan ini. Kamu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan kamu, Danur. Berikan. Berikan. Cepat. Cepat tandatangani. Ayo cepat. 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 Ayo. Jangan, Sari. Jangan. Jangan. Cepat tandatangani. Danur. Cepat. Danur. Jangan. Jangan, Danur. Mama. Rencana Mama. Itu pasti suara Mama. Jangan, Danur. Jangan. Jika Mama sudah tidak mau ikut campur, jangan ikut campur. Ini sekarang sudah menjadi urusan Danur. Pram. Pram. Kamu lupa, Danur.
Setiap kunci pasti ada duplikatnya. Pram. Pram. Mama. Sari benar, Ma. Mama mau membunuh Sari dan bayi yang dikandungnya dengan racun, Ma. Pram. Mama benar-benar minta maaf, Pram. Tadi Mama sudah menelpon dokter. Tapi dia bilang dokter sudah pergi. Kalau Sari dan bayi yang dikandungnya harus mati, Pram tidak akan bisa makan Mama. Tapi kalau kenyataannya, Pram yang harus mati, Ma. Karena racun Mama, Pram bisa menerima, Ma. Karena yang membunuh Pram adalah Mama yang sangat Pram cintai, Ma. Cukup, Pram! Pram! Danur! Pram! Danur! Tinggal aku, Pram! Pram! Sudah, cukup, Pram. Ma, kalau Mama dan Danur menginginkan pabrik dan perkebunan, ambillah, ambil. Saya. Tidak. Tidak, Pram. Mama sudah tidak menginginkan apa-apa lagi, Pram. Mama hanya tidak mau kehilangan anak tercinta Mama, Pram. Maafkan Mama, Pram. Maafkan Mama. Pram. Pram, kamu masih mengakui Mama sebagai mamamu, kan? Pram. Saya, Sari, dan bayi yang dikandungnya, Ma, akan pergi dari sini, Ma. Kalau dulu Pram mampu membuka padang gersang menjadi areal persawahan, Ma. Kini gak ada salahnya, Ma. Dengan dibantu kekuatan cinta istri saya, Ma, Pram akan membuka padang lain yang belum dibuka, Ma. Ayo, Sari. Tidak, Pram. Tidak, Pram. Pram, Pram. Pram, Pram. Bangun, Pram. Pram, bangun, Pram. 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 Dokter. Tolong anak saya, dokter. Anak saya, dokter. Pram. 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 Tinggalkan Mama, Pram. 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 Tidak apa-apa Pak Salyo. Jangan khawatir, penawar racun akan menolongnya. Pandanganmu, senyumanmu, pandanganmu, senyumanmu, sungguh mempesona. Oh, pandanganmu, senyumanmu, sungguh menggetarkan hati. Ku jatuh cinta saat pertemuan, indahnya pandangan pertama. Oh, Pandanganmu, senyumanmu, sungguh aku jatuh hati. hasrat hati ingin mengunting
maksud hati ingin bersamamu untuk membina rumah tangga